Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Bisa. Kita sekarang belajar gerak melingkar. Oke, kita mulai saja. Mungkin kalian sudah pernah melihat benda-benda yang berupa lingkaran ya, atau mungkin benda-benda yang berupa lingkaran yang bergerak ya, seperti roda, mungkin kipas angin dan lain sebagainya. Semuanya adalah benda-benda yang bergerak melingkar. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar tersebut ya. Nah, kita lihat mungkin itu ada bintang yang berputar ya. Biasanya bintang nggak berputar ya, tapi di animasi ini bintang yang berputar. Di pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar yang diharapkan kalian bisa mendefinisikan gerak melingkar, kemudian membedakan karakteristik gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, serta bisa mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar dan juga hubungan antar roda-roda, dan yang terakhir adalah gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Baik, kita lanjutkan saja. Yang pertama mengenai pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar itu ada gerak melingkar yang beraturan dan ada gerak melingkar yang berubah beraturan. Sementara gerak melingkar sendiri itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran ya. Jadi kalau gerak lurus, gerak yang lintasannya berupa garis lurus, sedangkan kalau gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Ada dua macam gerak melingkar yang akan kita pelajari, yaitu gerak melingkar beraturan atau biasanya kita menyingkatnya dengan GMB. Dan yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Biasanya kita sebut GMBB. Sama seperti GLB, GLBB ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Itu tadi contoh dari gerak melingkar berubah beraturan. Yang di atas ini adalah contoh dari gerak melingkar beraturan ya, kalau kita lihat di animasi tersebut. Nah, kalau kita bedakan karakteristik dari gerak melingkar dan gerak melingkar berubah beraturan, gerak melingkar beraturan ini memiliki kecepatan sudut tetap. Ya. Kecepatan sudut tetap. Ya. Nah, apa itu kecepatan sudut? Nanti akan kita uh, pelajari lebih lanjut. Yang kedua, kecepatan linearnya ini berubah. Nah, kecepatan linear berubah ini efek dari perubahan arah. Ini kalau ada benda bergerak melingkar, ya, kalau ada benda bergerak melingkar, walaupun dia memiliki kecepatan yang sama, dia arahnya berubah-ubah ya, ya, arahnya bisa berubah-ubah. Nah, kecepatan yang berubah arah ini, ya, pada gerak melingkar, kecepatan ini dia berubah efek dari perubahan arah. Ya. Walaupun dia besarnya mungkin tetap, tetapi dia arahnya berubah, maka dia kecepatannya berubah. Nah, yang ketiga nih kelajuan linearnya tetap. Untuk GMB atau gerak melingkar beraturan ini dipelajari itu adalah yang kecepatan sudutnya tetap. Jadi kalau seandainya dia bukan kecepatan sudut, kecepatan linearnya tetap ya. Kalau seandainya di sini dia bergerak dengan 4 meter per sekon, ya di sini dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Mungkin di sini dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Di sana juga bergerak dengan 4 meter per sekon dan seterusnya. Kemudian untuk gerak melingkar berubah beraturan ini memiliki karakteristik, yaitu dia kecepatan sudutnya berubah ya. Kecepatan sudutnya berubah secara beraturan ya. Secara beraturan ya. Ingat, kecepatan sudut berubah ya, beraturan ya. Kecepatan sudutnya berubah beraturan. Karena kecepatan sudutnya berubah beraturan, maka di sini ada perubahan kecepatan ya, yang disebut dengan percepatan ya. Nah, tapi untuk gerak melingkar beraturan ini memiliki percepatan sudut yang tetap ya. Percepatan sudutnya tetap konstan atau tetap. Percepatan sudut ini biasanya simbolnya alfa. Selanjutnya kita akan pelajari besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar, mulai dari periode, frekuensi, kemudian posisi sudut dan kecepatan sudut, serta nanti
ada percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Kita mulai yang pertama mengenai periode. Periode ini hampir mirip dengan getaran ya. Kalau getaran itu periodenya adalah banyak getaran per waktu, maka kalau pada gerak melingkar periode adalah maaf, kalau pada getaran ini untuk periode adalah waktu per getaran ya. Kalau di gerak melingkar ini periode dinyatakan sebagai banyaknya waktu per satu putaran ya. Waktu per satu putaran ya. Oleh itu untuk menentukan periode kita bisa mencari waktu dan jumlah putaran. Apabila T ini adalah waktu, N ini adalah banyaknya putaran, menentukan periode kita bisa mencari dari waktu ya, waktu misalkan dalam satu putaran membutuhkan waktu atau beberapa putaran membutuhkan waktu ya. Misalkan ada 10 putaran waktunya 20 sekon ya 20 sekon dibagi 10 putaran. Nah, itu periode. Periode simbolnya T besar ya. Kalau waktu itu T kecil, periode ini T besar. Ya. Selanjutnya frekuensi. Frekuensinya adalah banyaknya putaran per sekon ya. Banyaknya putaran per detik. Ya. Frekuensi ini satuannya hertz. Ya. Kebalikan dari periode. Kalau periode waktu per putaran, maka frekuensi adalah putaran per waktu. Ya. Sehingga frekuensi ini sama dengan seperti T. Jadi kalau frekuensi ini kalau dalam satu getaran, frekuensi kalau kita kalikan dengan T, ini akan sama dengan 1. Ya. Ini. Yang selanjutnya adalah posisi sudut. Posisi sudut ya. Ingat kalau seandainya benda berputar, misalkan ini satu porosnya di sini, saya gambarkan porosnya di sini. Ini benda berputar ke sana misalkan. Posisi tertentu ini bisa dinyatakan dengan sudut. Nah, ya, sudut kalau dari awalnya saya ambilkan arahnya ke sana, berarti posisinya adalah posisi sudutnya seperti ini. Ini posisi sudut ya. Ini disebut sebagai posisi sudut, simbolnya theta. Ya. Kalau satu putaran itu besarnya 360, berarti satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Ya. Satu radian itu adalah sudut, besarnya sudut apabila satu partikel ini bergerak melingkar menempuh jarak r. Ya. Kalau seandainya dia menempuh jarak r, maka sudutnya ini disebut sebagai 1 radian. Jadi kalau misalkan awalnya di sini, dia berakhir sana, ini disebut sebagai 1 radian. Ini r. Ya. Dia menempuh jarak yang sama dengan jari-jari, maka itu disebut sebagai 1 radian. Besaran berikutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini adalah perubahan sudut per satu satuan waktu. Nah, simbolnya omega. Nah, kalau kita cari dari satu putaran itu 2pi radian, waktunya T, maka kecepatan sudut ini akan sama dengan 2pi per T. Atau bisa juga kita nyatakan omega ini sama dengan 2pi kali F. Ya. 2pi kali F. Ya. 2pi dikali F. Omega sama dengan 2pi dikali F. Karena kebalikan dari periode ya. Kalau omega sama dengan 2pi per T, maka sama juga dengan 2pi kali F. Ya. Nah, satuannya karena sudut satuannya dalam radian, maka kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Besaran berikutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini percepatan yang terjadi efek dari perubahan kecepatan sudut. Ya. Karena benda yang bergerak berputar, ini dia arahnya berubah, maka muncul percepatan. Ya. Muncul percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat sana. Arahnya selalu menuju ke pusat. Ya. Percepatan ini selalu menuju ke pusat. Ini bisa saja kita gambarkan seperti ini. Andaikan di suatu titik awalnya kecepatannya ini V0 nih, ya. V0 arahnya ke atas ini, maka ini delta V per delta T arahnya ini sama dengan ini, ya. Menuju ke pusat lingkaran ya. Nah, ini disebut sebagai percepatan sentripetal, percepatan yang muncul akibat dari perubahan arah kecepatan pada gerak melingkar. Nah, karena ada percepatan sentripetal, andaikan benda ini yang bergerak ini dia memiliki massa m, maka menurut hukum Newton kalau ada percepatan ada massa maka ada gaya ya. Gayanya juga disebut sebagai gaya sentripetal yang besarnya m kali a ini
besarnya M kali V kuadrat per R, karena A sentripetal ini besarnya adalah V kuadrat per R. Nah, V kuadrat ini datangnya dari mana akan kita pelajari lebih lanjut atau analisis nanti. Di pertemuan ini saya tidak akan menjelaskan mengenai asalnya V kuadrat per R ini. Nah, cuma besarnya V kuadrat per R. Nah, ini percepatan sentripetal dan gaya sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran, efek dari benda yang bergerak melingkar, ya. Juga gayanya disebut sebagai gaya sentripetal. Nah, kemudian ada percepatan sudut. Kalau seandainya bendanya bergerak GMBB, maka muncul percepatan sudut. Ya. Selain muncul percepatan sudut, juga ada percepatan sentripetalnya juga ada. Nah, jadi ada dua percepatan ya, sentripetal dan percepatan anguler atau percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini muncul akibat dari perubahan kecepatan sudut. Jadi kalau misalkan di suatu titik di A memiliki kecepatan sudut omega 0, di misalkan titik B memiliki kecepatan sudut omega t misalkan ini, maka akan terjadi perubahan kecepatan sudut yang besarnya adalah omega t dikurang omega 0. Perubahannya ini kalau terjadi dalam kurun waktu delta t, maka akan muncul percepatan sudut yang besarnya delta omega per delta t, yang besarnya omega t min omega 0 per delta t. Nah, ini kalau kita cari hubungan antara percepatan sudutnya dengan percepatan sentripetalnya, ini adalah alfa dikali R. A sama dengan alfa dikali R. Untuk gerak melingkar beraturan, ini periode dan frekuensi tetap, maka berlaku omega sama dengan theta per t, atau theta sama dengan omega dikali t. Untuk V, kecepatan linearnya besarnya omega dikali R. Nah, ini adalah besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan. Sedangkan untuk gerak melingkar berubah beraturan, periode dan frekuensi tentunya akan berubah, dan dia berlaku omega t sama dengan omega 0 plus alfa delta t, dan theta sama dengan omega 0 t plus setengah alfa t kuadrat. Kalau kita lihat ini mirip seperti GLB dan GLBB ya. Nah, mirip seperti ini. Ya, kalau kita amati analoginya persamaan gerak ini, gerak linear dan gerak angular ini ada kesamaan ya. Jadi kalau pada gerak linear ada X atau S biasanya V dikali T, maka di sini theta sama dengan omega dikali T ya. Jadi ada analogi, kalau di sini V, di sini omega. Kalau X V0 T plus setengah AT kuadrat, maka di sini theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa kali T kuadrat ya. Kalau di sini A percepatan linear, maka di sini alfa ya. Ini. Begitu juga persamaan-persamaan yang lainnya, ini ada analoginya. Jadi kalau misalkan ada persamaan pada GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX atau 2AS, maka di sini akan omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Nah, ini ada analogi ya, antara gerak linear dengan gerak angular. Jadi kita mempelajari gerak angular, kita mudah kalau kita sudah memahami gerak linear. Ya. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara roda-roda. Nah, hubungan roda-roda ini ada yang sepusat ya. Sepusat, ada yang bersinggungan dan ada yang menggunakan rantai. Untuk roda-roda yang sepusat, ini kecepatan sudutnya tetap. Untuk roda-roda yang sepusat, ini kecepatan sudutnya tetap ya. Ini kecepatan sudutnya tetap. Jadi kalau seandainya misalkan ini ada dua roda, ya, memiliki kecepatan sudut omega 1 dan omega 2, maka karena dia satu pusat, satu poros, dia memiliki kecepatan sudut yang tetap ya. Kalau maksudnya sepusat itu berarti dia sama ya, satu kesatuan ya. Untuk roda-roda yang bersinggungan ini tentunya yang sama adalah kecepatan linearnya ya. Kecepatan linearnya, andaikan dia bergerak ke sana, ya dia mestinya bergerak ke sana. Kecepatannya karena dia bersentuhan di pinggir ya, kecepatan linearnya sama. Yang berbeda adalah kecepatan sudutnya. Ya. Kalau dia makin kecil, tentunya akan jari-jarinya makin kecil, kecepatan sudutnya akan semakin besar. Ya. Nah, ini hal yang sama terjadi pada roda-roda yang dihubungkan dengan rantai ya. Nah, ini mirip, hanya bedanya kalau dihubungkan dengan rantai tergantung dari bentuk rantainya ya.
Kalau ini rantainya seperti ini ya, kalau dia yang besar bergerak ke sana ya tentunya yang kecil juga bergeraknya ke sana ya. Memiliki kecepatan linear yang sama karena dia sesungguhnya dia ketemunya kesamaannya pada eh, pinggir ya. Nah, ini hubungan roda roda. Oke, mungkin untuk tahap pertama ini dulu yang saya ajarkan mengenai gerak melingkar. Nah, pikirkan jika kalian nanti kelak menjadi apa saja, pengusaha, pedagang, perantara atau apa saja dan menjadi orang yang berhasil, nah, yang penting keberhasilan kalian itu kalian jalani dengan cara yang halal. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon